Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Nafas Kehidupan. Dengan mengucapkan doa Bapa kami, seseorang tidak bisa tidak harus hidup dalam persekutuan dengan Allah. Hidup dalam persekutuan dengan Allah bukan sekedar kalimat filosofis, definisi-definisi dan format-format teologi yang diucapkan atau ditulis, tetapi harus dialami. Banyak teolog berbicara mengenai persekutuan dengan Tuhan hanya dalam rupa kalimat-kalimat yang tidak berspirit dan tidak ada nyawanya. Orang-orang yang memiliki pengetahuan teologi secara akademis mampu mengkhotbahkan dan menulisnya menjadi buku, tetapi tidak ada kuasa yang dapat mengubah orang lain sesuai dengan maksud keselamatan diberikan. Mereka bisa cakap berbicara tapi tidak memiliki roh yang kuat mengubah perilaku manusia. Kalaupun ada perubahan, orang-orang yang mendengarkan khotbahnya tidak berubah secara signifikan. Mereka bisa mengubah pengetahuan seseorang tentang Allah, memperkaya isi teologi dalam pikiran, tapi tidak mengubah perilakunya. Saudaraku sekalian, ya. Tetapi tidak mengubah perilakunya, ini jadi masalah, saudaraku sekalian. Ini yang harus menjadi keprihatinan kita. Kecenderungan orang seperti ini akan menyerang orang lain yang tidak sepaham dengan dirinya, ya. Dan dengan sangat mudah mengatakan orang lain sesat. Mereka tidak memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Ya, hal itu menunjukkan bahwa, saudaraku, bahwa mereka tidak memiliki persekutuan dengan Allah secara benar, sebab Allah hanya dinalar tapi tidak dialami. Orang yang mengucapkan doa Bapa kami harus hidup sebagai anak-anak Allah dan standarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Inilah kehidupan yang luar biasa, saudaraku. Hak istimewa yang tidak dimiliki setiap orang. Jadi maksud menjadikan tubuh kita bait Roh Kudus bukan hanya tubuh didiami oleh Roh Kudus tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Kalau bait suci Salomo didiami Roh Allah, artinya Roh Allah hadir di bait Allah tersebut, tetapi di sana tidak ada interaksi secara pribadi antara Allah dengan bangunan bait suci itu, tidak dengan manusianya. Sebab bait Allah itu hanya gedung atau benda, bukan pribadi. Tetapi orang percaya dapat memiliki persekutuan dengan Allah secara real. Tidak ada pengalaman yang lebih membahagiakan dari pengalaman benar-benar hidup dalam persekutuan dengan Allah, saudaraku. Kalau Roh Allah diam di dalam kita, seharusnya ada kegiatan, saudaraku, yaitu percakapan yang berlangsung terus-menerus, yaitu hubungan interaksi dengan Tuhan di dalam diri kita secara berkesinambungan. Hubungan yang mendalam ini tidak ada batasnya sampai kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus suatu hari nanti, ya, saudara. Kedengarannya ini mistis, tapi ini benar. Kita harus benar-benar senantiasa bisa merasakan dan menghayati kehadiran Allah dalam hidup kita ini, sehingga kita tidak memaksa diri untuk tidak takut. Jadi tidak memaksa diri untuk takut. Kita dengan sendirinya menjadi berani menghadapi apapun. Kita tidak memaksa diri untuk hidup suci, tapi dengan takut akan Allah akan mencegah kita melakukan kesalahan. Dan kalau sampai melakukan kesalahan, kita akan merasakan sakit yang luar biasa dalam batin kita, sampai kita tidak mau menyentuh dosa apapun. Kalau kita tidak berbuat dosa bukan karena takut dihukum, tapi karena kita tidak mau melukai hati Allah. Sebagaimana kita lebih rela melukai diri sendiri daripada melukai orang yang kita kasihi, demikian pula dalam cinta kasih kita yang mendalam kepada Allah, ya, kita tidak ingin menyakiti hatinya. Kalau kita mencintai seseorang yang kelihatan akan sangat mudah, saudara. Tetapi kalau kita mencintai sosok entitas yang tidak kelihatan bukan hal yang mudah, tapi ini pilihan. Allah tidak memberikan kita garansi di depan dengan jaminan
bahwa ia akan menyatakan diri secara fisik, tetapi dia akan menyertai kita tanpa tanda-tanda lahiriah atau harfiah. Kita percaya saja, kita harus berani meyakini bahwa dia hidup. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk menstimulasi penghayatan akan Allah, bahwa Allah itu hidup, adalah menyediakan waktu bertemu dengan Allah setiap hari di dalam doa. Saudaraku sekalian, oleh anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, jadi oleh anugerah Allah, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus, kita bisa menjangkau Allah. Karena Allah tinggal di dalam kita melalui dan di dalam rohnya. Itulah sebabnya ada percakapan yang dapat berlangsung dengan Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di mana kita ada, Tuhan juga berada. Dia selalu beserta di dalam kita, sebuah perjumpaan yang tiada henti, interaksi yang tidak pernah putus. Disitulah sebenarnya letak nafas kehidupan rohani. Berdoa adalah bernafas, dan Allah adalah oksigen yang kita hirup. Kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Kalimat ini harus dipahami dengan tepat dan cerdas. Kita pernah mendengar orang bunuh diri karena dikhianati pacar, ditinggal pasangan hidup, jatuh miskin, gagal studi, dan lain-lain. Mengapa, saudara? Karena studi, pacar, pasangan, hidup, kekayaan, karir, dan studi adalah hidupnya, nyawanya, atau nafasnya, saudara. Orang yang bunuh diri tersebut berpikir, untuk apa hidup tanpa pacar, tanpa uang, tanpa orang yang dicintai, padahal semua itu kebahagiaannya. Sehingga orang tersebut bunuh diri. Saudaraku, sebagai anak-anak Allah, kita harus sampai pada pengertian dan penghayatan bahwa Allah adalah hidup kita. Allah adalah nafas kita. Allah adalah nyawa kita. Allah adalah kebahagiaan kita, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian, kita harus bisa seperti pemazmur mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.